Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas sistem operasi, yaitu Project Based Learning, Virtual Mesin, dan Keamanan. Untuk requirement yang pertama itu kita memerlukan yang namanya VirtualBox, bisa di-download di Google, tulis saja VirtualBox download, nanti akan muncul di paling atas. Lalu untuk mendownloadnya itu tinggal pencet saja yang Windows host ini. Terus selanjutnya kita memerlukan yang namanya Ubuntu 24.04 LTS ini. Nah, untuk mendownloadnya itu dipencet saja yang kotak warna hijau ini. Karena ukurannya yang cukup besar, yaitu 6 GB, jadi saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu agar tidak memakan waktu. Selanjutnya untuk proses instalasinya, kita buka Oracle terlebih dahulu, lalu kita pilih yang new. Di sini kita akan menamainya itu Ubuntu 2.0, lalu dipencet next saja. Untuk memory size sebaiknya di 2 sampai 4 MB. Lalu untuk di hard disk di create saja. Nah, untuk di hard disk file type-nya ini kita pilih yang tengah, yaitu virtual hard disk. Lalu kita next saja, di sini langsung create saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke yang namanya storage. Di storage ini ada control IDE, lalu di sini ada optical driver, di sini masih kosong, kita pencet saja. Lalu pilih yang disk file. Nah, kita pilih file Ubuntu yang sudah di-download tadi. Setelah dimasukkan, sebenarnya tinggal dijalankan saja. Tapi jika virtual machine kalian mengalami black screen, seperti saya, jadi kita setting dulu di sini untuk prosesornya itu dinaikkan menjadi 2, lalu untuk displaynya ini dinaikkan menjadi 60, dan juga matikan audionya, lalu sudah seperti itu saja, sehingga bisa langsung di-start. Di sini kita enter saja. Sudah terlihat tampilan awalnya. Di sini kita akan menunggu sampai prosesnya selesai. Jika terdapat error seperti ini, didiamkan saja. Tunggu sampai selesai loading. Oke, baik. Jika sudah muncul halaman seperti ini, kita akan memilih bahasanya sesuai bahasa yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris, langsung di next saja. Untuk bagian ini langsung next saja. Selanjutnya untuk keyboard, saya juga memilih Inggris. Connect to internetnya pilih yang paling atas, jadi next saja. Lalu untuk pilihan yang ini kita pilih yang install Ubuntu-nya. Di sini kita next saja. Di sini juga next. Nah, untuk di sini kita pilih keduanya. Lalu di next. Lalu kita tunggu. Untuk pilihan ini kita pilih yang paling atas juga sama, kita pilih next saja. Nah, untuk sini kita akan membuat akun. Akunnya itu terserah kalian mau apa namanya dan passwordnya. Di sini saya akan menggunakan nama yang gampang saja seperti admin, lalu admin 1 di sini. Untuk passwordnya juga terserah kalian mau disetting seperti apa. Di sini saya menggunakan user 123 lalu kita mencet
next. Kita memilih lokasi. Kita pencet next. Nah, setelah dipilih semua, kita tinggal mengklik install saja, lalu menunggu prosesnya sampai selesai. Karena proses instalasinya ini sangat memakan waktu, jadi saya akan menggantinya menggunakan Ubuntu yang sebelumnya sudah saya install. Jika tampilan kalian sudah seperti ini, berarti tandanya proses instalasinya sudah selesai. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gisa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu manajemen user dan grup. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke akun yang sudah dibuat sebelumnya, lalu kita akan masuk ke terminal. Lalu setelah itu kita gunakan komen sudo spasi add user dengan nama baru new underscore user 1. Jadi enter. Setelah itu kita akan diminta memasukkan password akun yang sedang kita gunakan. Nah, setelah itu user baru sudah adding. Selanjutnya kita akan memasukkan new password dan nanti akan diminta untuk meretype new password. Lanjut, karena kita pakai data default, jadi bisa langsung di enter aja. Lalu jawab dengan huruf Y. Gunakan comment prompt yang sama untuk menambahkan user dengan nama user baru, yaitu new underscore user 2. Muncul. Kita akan ketikkan new password dan retype new password. Lalu selanjutnya kita enter lagi karena itu data default. Oke, lalu kita bisa cek dengan menggunakan ls /home. User yang baru saja dibuat sudah muncul. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kedua user baru tersebut ke dalam user group dengan menggunakan komen sudo spasi add group dengan nama new underscore group. Berikut adalah grup sudah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan user 1 dan user 2 ke dalam new group tadi dengan menggunakan komen sudo spasi user mode spasi strip A kecil G besar spasi new underscore group spasi new underscore user 1.
Lalu berlaku juga untuk new_user2. Oke, selanjutnya kita akan mengelola akses directory supaya hanya dapat diakses oleh masing-masing user, yaitu user 1 dan user 2 dengan menggunakan command sudo spasi chmod spasi 700 spasi /home / new_user1. Bisa di-enter, lalu berlaku juga untuk new_user2. Oke, next, kita akan mengubah hak ownership atau hak kepemilikan dari setiap user untuk direktorinya agar hanya dapat diakses oleh masing-masing user itu sendiri dengan menggunakan command sudo spasi chown spasi new_user1.2 new_user1 spasi /home /new_user1. Bisa di-enter, lalu hal ini juga berlaku untuk new_user2. Oke, sekian untuk penjelasan manajemen user dan grup. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Oke, untuk selanjutnya, karena kita udah ada di terminal, jadi kita akan menggunakan command touch. Kemudian diteruskan dengan coba.ch karena kita akan membuat file baru. Kemudian kita sudah membuat file baru dan kita bisa cek di file manajernya bahwa coba.ch-nya udah ada. Kemudian kita buka coba.ch-nya. Kita ketik apa saja, terserah kita, dan kita mencoba untuk ngetik echo hello world. Dan setelah itu kita save. Kemudian kita buka bagian machine. Dan di sana terdapat fitur text snapshot, dan kita tekan text snapshot dia untuk mengambil kondisi mesin atau data yang saat itu berada. Kemudian setelah itu kita tekan fitur ini dan kita kasih nama, dan itu opsional ya, kita ngasih nama apa aja, dan deskripsi tersebut kita abaikan saja dan kita bisa pencet OK. Nah, setelah itu kita langsung ini aja, hapus si coba.ch-nya itu ke move to trash. Nah, kemudian kita power off. Kita akan melanjutkan ke fitur restore. Nah, setelah tertutup, kita bisa lihat hasil dari text snapshot ini dari virtual machine-nya. Kemudian kita tekan yang snapshot-nya. Setelah itu kita pilih opsi restore. Nah, seharusnya ya, dan kita tekan restore. Kemudian kita jalankan kembali, dan seharusnya file coba.ch yang sudah dihapus tadi dia akan kembali lagi. Nah, seperti yang bisa kita lihat, file yang sudah kita hapus dia bakal kembali lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk snapshot dan restore. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Rifki. Oke, untuk konfigurasi jaringan, kita akan menunjukkan cara mengonfigurasi jaringan internet agar mesin
virtual dapat mengakses internet. Pertama-tama kita keluar dulu dari Ubuntu-nya. Ya. Kita klik yang Ubuntu 2.0-nya, lalu ke setting, terus ke network. Nah, di adapter 1 kita enable network adapter, lalu pilih attach to NAT. Kan di situ udah, oke. Jika berkenan atau sesuai kebutuhan, kita bisa menambahkan adapter yang kedua sebagai bridge adapter. Ya, kita enable lalu bridge adapter. Oke. Terus kita masuk Ubuntu-nya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke terminalnya. Kita akan mengecek konfigurasi yang sudah kita setting dengan perintah ping spasi google.com. Enter. Nah, ini adalah konfigurasi jaringan yang sudah disetting sebelumnya. Bisa di-kill aja. Nah, lalu ya ada yang kedua itu cara mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya. Jadi cara mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya itu adalah dengan berikut. VirtualBox menggunakan mekanisme yang disebut dengan guest addition untuk memfasilitasi komunikasi antara mesin virtual dan sistem operasi host induk. Berikut beberapa cara mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya. Yang pertama ada shared folder dengan VirtualBox yang memungkinkan mengatur folder bersama antara mesin virtual dan sistem host. Ini memungkinkan untuk transfer file dengan mudah. Lalu ada yang namanya clipboard sharing, yaitu VirtualBox dapat mengizinkan berbagai clipboard antara mesin virtual dan sistem host dapat menyalin dan menempelkan teks antara keduanya. Kemudian ada drag and drop, yaitu VirtualBox mendukung fitur drag and drop antara mesin virtual dan host. Ini memungkinkan transfer file dengan cara yang lebih nyaman. Kemudian ada seamless mode, yaitu ini memungkinkan aplikasi dari mesin virtual ditampilkan langsung di dalam desktop sistem host. Dan terakhir ada network communication, yaitu mesin virtual yang berkomunikasi dengan sistem host dan perangkat lain di jaringan yang sama tergantung pada konfigurasi jaringan yang disetting. Lalu kita masuk ke konfigurasi firewall dan aturan akses. Nah, pertama kita masuk ke terminal, lalu jalankan perintah sudo spasi ufw spasi enable. Enter. Nah, kita masukkan password usernya. Nah, bisa dilihat firewall sudah aktif. Nah, kita akan melihat status firewall-nya dengan cara sudo spasi ufs spasi status. Nah, bisa dilihat statusnya sekarang sudah aktif. Lalu selanjutnya kita akan membuka port, misalkan port 80 dengan perintah sudo spasi ufw spasi allow spasi 80/tcp. Enter. Nah, kita sudah terlihat sudah adding existing rule-nya. Lalu kita akan menolak IP, contohnya IP 192.168.1.100 dengan perintah sudo ufw
deny from 192.168.1.100. Enter. Nah, bisa kita lihat juga ini udah menambah existing role. Selanjutnya kita akan menonaktifkan firewall yang telah kita aktifkan sebelumnya dengan perintah sudo ufw disable. Enter. Dan kita akan melihat statusnya dulu, apakah sudah inactive atau belum. Dengan sudo ufw status. Nah, bisa dilihat statusnya ini udah inactive. Intinya aturan firewall ini dalam konteks keamanan sistem virtual untuk melindungi perlindungan pada serangan jaringan, mencegah akses tidak diinginkan, kontrol akses pelayanan untuk trafik masuk dan keluar, lalu privasi dan keamanan data, dan terakhir yaitu pemisahan jaringan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.